Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya bersyukur diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan Tuhan pada kita semua dimanapun berada yang dikasihinya. Ya, saya bersyukur ya Tuhan tidak jemu-jemu ya mengingatkan kita akan firman-Nya yang merupakan pelita ya bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sebelum saya mulai acara ini ya di channel Bukit Sion, saksian hidup saya yang ke-17, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu serahkan acara ini dari awal sampai akhir dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Pakailah hamba-Mu ini sebagai alat-Mu dalam menyampaikan pesan-Mu yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan pesan-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di kesempatan yang indah ini ya, saya akan menyampaikan pesan Tuhan. Ada dua tema ya. Yang pertama yaitu Tuhan Yesus itu membenci perselingkuhan. Ya. Biasanya yang umum itu kan Tuhan Yesus membenci perceraian, ya itu betul ya. Tapi di kesempatan yang indah ini Tuhan Yesus mengingatkan kita ya bahwa Tuhan Yesus itu juga membenci perselingkuhan ternyata ya. Jadi perceraian dan perselingkuhan itu beda-beda tipis ya. Jadi bibit dari perceraian itu biasanya ya, tidak harus ya. Itu biasanya perselingkuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus itu sangat membenci perselingkuhan juga. Ya, jadi di mata Tuhan itu juga sangat dibenci ya perselingkuhan ini. Hampir sama dengan perceraian ya. Jadi beda tipis. Karena perselingkuhan ini merupakan dosa perzinahan ya di mata Tuhan. Ya, jadi kebanyakan orang yang berselingkuh itu masuk dalam dosa perzinahan. Ya, ujung-ujungnya itu perzinahan. Pada awal-awalnya mungkin belum masuk dosa perzinahan, tapi ujung-ujungnya itu ke dosa perzinahan. Oleh sebab itu Tuhan sangat membenci ya perselingkuhan ini. Dapat kita lihat ya di Maleakhi 2 ayat 16 ya, yang sudah sering kita dengar ya bahwa Tuhan itu membenci perceraian, itu sudah jelas ya di Maleakhi 2 ayat 16. Tapi di kesempatan yang indah ini kita akan membaca di Maleakhi 2 mulai ayat 13 sampai 16 ya. Mari kita baca bersama-sama. Maleakhi 2 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan ya. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Titik 2 ya. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Ia itu maksudnya Tuhan Yesus ya. Ia huruf besar. Ayat 14. Dan kamu bertanya, titik 2, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Amin. Ya. Jadi sudah
sudah sering ya kita dengar ayat ini, baik di gereja kita masing-masing atau di YouTube atau di medsos lainnya ya, khotbah-khotbah itu ya, dari pendeta-pendeta yang sering kita jumpai di YouTube ya. Tidak asing lagi ya ayat ini, tetapi tidak ada salahnya ya Tuhan mengingatkan kita kembali akan ayat ini. Jadi ayat ini ya bisa dipakai untuk menghindari perselingkuhan ya. Jadi dari ayat ini sudah jelas ya apa yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan, karena tidak setia ya dengan pasangan hidup kita yang sah ya, bukan pasangan hidup yang tidak sah loh ya. Ini kita bicara pada pasangan hidup kita yang sah. Jadi kita tidak setia ya pada pasangan hidup kita yang sah ya itu, dan kita mengkhianati ya cinta dari pasangan hidup kita. Jadi itu sungguh keji di mata Tuhan ya. Jadi kita harus melihat ya akibatnya apa kalau kita berselingkuh ya. Jadi akibatnya itu ada konsekuensi yang sungguh sangat mengerikan ya akibat perselingkuhan ini. Itu dapat kita lihat di 2 Samuel 12, 10 sampai 14. Ini bukan menakut-nakuti loh ya, tapi ini firman Tuhan yang mengatakan bahwa ada konsekuensi yang mengerikan ya dari dosa perselingkuhan ini. Sama ya dengan konsekuensi dari perceraian itu ya. Jadi sama-sama mengerikan. Hampir semua dosa apapun bentuknya itu konsekuensinya itu mengerikan semua ya. Tidak ada yang tidak mengerikan. Ya, kita baca di 2 Samuel 12, 10 sampai 14. Mari kita buka bersama-sama ya. Sudah ketemu ya? 12 ayat 10 sampai 14. Saya bacakan ya. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku huruf besar ya, dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Ayat 11, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ayat 12. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkanmu, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Ayat 14, walaupun demikian karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ya, jadi sungguh mengerikan ya konsekuensi dari dosa itu ya, apapun itu. Tapi yang kita bahas di tema ini adalah dosa perselingkuhan ya. Jadi kita tahu ya Raja Daud itu berselingkuh dengan Batseba, dan ini sungguh sangat menista Tuhan. Ya, ini di ayat 14 ini ada kata-kata telah sangat menista Tuhan. Jadi perselingkuhan itu sangat menista Tuhan, sama dengan perceraian ya. Perceraian itu sangat menista Tuhan. Jadi Tuhan membenci perselingkuhan ini juga ya.
Ya, itulah yang dapat kita pelajari dari ayat ini. Jadi Raja Daud itu ya harus menanggung konsekuensi yang muncul ya dari perselingkuhannya dengan Batseba ya. Jadi konsekuensi yang ditanggung oleh Raja Daud ini memakan waktu yang cukup lama ya. Dapat saudara baca sendiri di Alkitab ya. Konsekuensi akibat perselingkuhan Raja Daud ini ya. Jadi kita itu tidak bisa luput dari pantauan Tuhan Yesus ya. Jangan biarkan dosa mengintip hidup kita. Jadi sebenarnya Raja Daud ini sudah diperingatkan oleh Tuhan ya dalam hatinya. Ya, sudah diperingatkan agar tidak berbuat dosa ya, tapi Raja Daud ini tidak mengindahkan, atau di bahasa Jawanya itu ndablek gitu ya. Jadi tetap saja melakukan dosa tersebut. Jadi sudah jelas ya di Kejadian 4 ayat 7 itu bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah memperingatkan saat kita akan jatuh dalam dosa ya. Itu sebenarnya itu sudah diperingatkan oleh Tuhan melalui Roh Kudus dalam diri kita. Itu dapat kita lihat di Kejadian 4 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama ya. Saya bacakan ya, Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Amin. Kita tahu ya bahwa iblis itu licik ya. Jadi dia itu kalau menggoda kita itu tentu saja ya dengan sesuatu yang sangat menarik ya, sangat menggoda. Tidak mungkin ya Tuhan iblis itu menggoda manusia itu dengan sesuatu yang tidak menarik. Itu sudah pasti manusia tidak mau ya. Kalau godaannya itu menarik hati ya, menggoda, itu pasti banyak yang mau ya. Karena ya itu tadi, saking liciknya setan ya, dia menyodorkan iming-iming mungkin ya, bahasa Jawanya itu iming-iming, diming-imingi. Kalau anak kecil itu diming-imingi permen gitu ya, diming-imingi coklat, diming-imingi kesukaannya, mungkin mainan atau apa ya. Itu diming-imingi temannya mungkin ya, temannya punya, terus pamer-pamer. Biasanya anak kecil kan seperti itu ya, suka ngiming-imingi temannya. Ya kita juga diming-imingi setan dengan sesuatu yang menggoda, sesuatu yang menarik ya. Itu biasanya itu banyak yang jatuh dalam dosa ya, dengan godaan yang sangat menarik tersebut. Jadi itu Tuhan mengingatkan kita ya, agar kita itu mau dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita berkuasa atas dosa yang mengintip di depan pintu hati kita tersebut. Ya, kalau kita tidak bergaul erat dengan firman Tuhan, ya, kita pasti tergelincir ya, terseret atau kintir ya dalam godaan iblis tersebut. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kita harus bergaul erat dengan firman Tuhan supaya kita bisa berkuasa atas dosa tersebut. Saat dosa tersebut masih mengintip, itu kita sudah mengkat dosa tersebut ya, menengking dosa tersebut ya, kita lawan dengan kuasa nama Yesus atau kuasa darahnya, sehingga godaan tersebut bisa kita kalahkan ya. Ya, itu pesan Tuhan hari ini. Jadi sungguh penting ya kita selalu bergaul erat dengan firman Tuhan,
merenungkan firman Tuhan siang dan malam, membaca firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam maksudnya ya, dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga saat dosa mengintip, ya saat Tuhan mengingatkan kita waktu kita mau melakukan dosa, kita bisa menguasai dosa kita tersebut. Amin. Jadi kita harus berkuasa ya atas dosa dan jangan jatuh ke dalam dosa. Ya, apapun itu bentuknya dosa itu, dalam hal ini yaitu perselingkuhan. Jadi bagi yang sudah berkeluarga ya, itu harus punya komitmen ya untuk setia ya pada pasangan sah kita ya. Apapun keadaannya, baik suka maupun duka ya, suami atau istri ini harus setia pada pasangannya, mengasihi pasangannya dengan kasih yang tulus dan suci ya. Jadi kita harus ingat ya bahwa kalau kita jatuh dalam dosa perselingkuhan ini ya, kita kehilangan keselamatan jiwa kita ya, itu sungguh sia-sia. Jadi yang penting itu keselamatan jiwa kita ya, di atas segala yang kita inginkan. Kita kan pasti ingin toh selamat. Tidak ada ya orang yang tidak ingin selamat jiwanya. Ya. Tapi kadang itu kita itu lupa kalau kita itu berbuat dosa, itu kita kehilangan keselamatan kekal yang Tuhan janjikan itu ya. Kita tidak menerimanya karena terhalang oleh dosa kita tersebut. Jadi jika ada yang sudah jatuh dalam dosa perselingkuhan ini, baik masih tahap awal atau sudah mendalam ya, harus segera bertobat ya, dan minta kekuatan ya dari Tuhan Yesus supaya kita tidak mengulangi perbuatan tersebut, dosa tersebut ya, dan nanti kita diteguhkan ya, dikuatkan oleh Tuhan Yesus ya. Jadi perlu adanya respon yang cepat ya untuk bertobat. Ya, ini pesan Tuhan hari ini, apapun dosa kita harus segera meresponinya dengan bertobat sungguh-sungguh. Ya, jadi dalam Roma 11 ayat 36 itu sudah jelas ya. Mari kita baca dulu Roma 11 ayat 36. Dibacakan ya. Sebab segala sesuatu dari Dia, saya ulang ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, titik 2, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya ulang ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini sudah jelas ya di ayat ini bahwa pasangan hidup kita itu dari Tuhan Yesus, bukan dari yang lain. Ya. Kalau dari Tuhan Yesus dijamin itu pasti sepadan dan yang tercocok dengan kita ya, dan terbaik bagi kita ya. Tidak ada yang lebih baik dari pemberian Tuhan ya. Apapun yang Tuhan berikan bagi kita itu pasti yang terbaik bagi kita. Amin. Apalagi pasangan hidup ya, nggak mungkin Tuhan memberi pasangan hidup asal-asalan ya, yang tidak sepadan. Itu tidak mungkin ya, jadi pasti sepadan. Dan itu pasti yang terbaik bagi kita ya. Ya, itulah di tema yang pertama, yaitu kita harus menghindari ya perselingkuhan dalam rumah tangga kita. Tapi perselingkuhan itu tidak hanya terjadi di rumah tangga ya, ternyata orang yang mau masuk pernikahan pun atau dalam tahap pertunangan itu pun juga bisa ya tidak setia dengan calonnya. Jadi
perselingkuhan itu bisa juga terjadi di masa pertunangan. Jadi hati-hati ya yang sudah bertunangan untuk menjaga kesetiaan pada calon suami atau calon istrinya ya. Jangan sampai jatuh ke dosa perselingkuhan ini. Ya. Jadi harus tetap setia ya pada calon kita yang masih bertunangan, harus mengasihi ya calon kita itu dengan kasih yang tulus dan suci pula. Untuk berikutnya yaitu tema yang kedua, yaitu di judulnya Hidupku Bukan Aku Lagi. Ya, kita sudah sering mendengar ya ayat ini, di mana? Ada yang ingat? Di Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Kita baca bersama-sama ya. Di Galatia 19 sampai 20. Kita ketemu ya. Saya bacakan ya. Galatia 2 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Saya ulang ya. Galatia 2, 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Ya, jadi tema yang kedua ini, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus di dalam aku. Ya, jadi ayat ini ya merupakan hal yang ditekankan Tuhan ya, sehubungan dengan pembaruan akal budi. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu kan memperbarui akal budi kita, salah satunya. Ya, itu berhubungan dengan Galatia 2 ayat 19 sampai 20 ini. Ya. Jadi kalau akal budi kita ya, paradigma kita ya, tata nilai kita, mindset kita ya, itu diserahkan ya total ya pada Tuhan Yesus. Ya otomatis bukan kita lagi ya yang memegang kontrol atas hidup kita, tetapi Tuhan Yesus sepenuhnya. Jadi kita boleh bersyukur ya kalau Tuhan Yesus itu sungguh ya selalu memperbarui ya akal budi kita setiap hari melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita. Itu kita sungguh bersyukur ya, karena tanpa ya pekerjaan Roh Kudus ini kita tidak mungkin bisa ya memperbarui akal budi kita sendiri, paradigma kita sendiri, tata nilai kita sendiri, mindset kita sendiri. Kita tidak mampu ya memperbarui semuanya itu tanpa campur tangan Roh Kudus. Kita harus bersyukur akan hal ini ya. Jadi kalau kita punya akal budi yang dipimpin oleh Roh Kudus ya, paradigma kita dipimpin Roh Kudus, tata nilai kita dipimpin Roh Kudus, mindset kita dipimpin oleh Roh Kudus ya, itu tentu itu tidak sama ya dengan dunia. Jadi memang kita tidak boleh sama ya dengan dunia ini. Oleh sebab itu ya kita harus selalu minta pimpinan Roh Kudus ya, untuk
memperbarui ya akal budi kita ya, memperbarui kesabaran kita ya, kerendah hatian kita, kasih kita ya, pengampunan kita, dan nilai pengorbanan kita ya, itu harus diperbarui senantiasa oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita diperbarui oleh Roh Kudus semuanya itu ya, itu bisa di atas rata-rata loh ya. Kesabaran kita ya, itu di atas rata-rata. Kerendahan hatian kita di atas rata-rata. Kasih kita di atas rata-rata ya. Pengampunan kita itu di atas rata-rata, dan lain-lain itu di atas rata-rata. Luar biasa ya. Jadi tentu saja itu tidak sama dengan dunia. Kalau dunia itu ya rata-rata ya. Kalau dipimpin oleh Roh Kudus itu di atas rata-rata. Jadi dengan demikian ya, kita akan mengalami perubahan karakter juga ya. Jika akal budi kita diperbarui, otomatis karakter kita juga berubah ya. Karakter kita juga mengalami perubahan jadi lebih baik ya, sehingga kita punya keteladanan hidup ya yang baik pula, sehingga kita menjadi surat-surat terbuka yang bisa dibaca orang banyak, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan, dan banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus karena melihat Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Amin. Jadi itulah ya tema kedua ya. Jadi kalau hidup kita bukan kita lagi, tapi Tuhan di dalam kita, itu luar biasa ya. Itu sungguh ya, sungguh merupakan persembahan yang hidup ya. Kita ini, tubuh kita ini adalah persembahan yang hidup ya. Jadi itulah yang dimaksud persembahan yang hidup, yaitu tadi ya, semuanya diperbarui yang ada dalam diri kita supaya karakter kita menjadi seperti karakter Yesus ya. Kalau karakter kita seperti karakter Yesus, tentu saja kita menjadi teladan ya bagi yang lain, bagi yang melihat kita, baik itu anggota keluarga kita melihat kita berubah ya, karakter kita berubah, yang melihat itu banyak orang, termasuk anak-anak kita, suami kita atau istri kita, tetangga kita, teman sekerja kita ya, dan lain-lain ya. Itu akhirnya kita tuh menjadi surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca orang. Luar biasa ya. Sehingga banyak orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita harus introspeksi diri ya, apakah paradigma kita ya, tata nilai kita, mindset kita itu masih sama dengan dunia ini ya. Kalau masih sama, kita harus minta ya, memohon pada Roh Kudus untuk memperbarui ya akal budi kita, paradigma kita, tata nilai kita, mindset kita ya, supaya sama dengan kehendak Tuhan Yesus ya, sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus ya. Itulah pesan Tuhan hari ini. Saya akhiri acara ini. Terima kasih sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.